Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Akal Sehat News. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara untuk menginstal Windows 10 dengan mudah ya. Ini cara sederhana bagi kita yang ingin menginstal ulang komputer kita atau laptop kita, misalkan sudah lemot, sudah banyak virusnya ya. Nah, langkah-langkahnya dari mana dulu sebelum kita menginstal laptop kita? Ikuti video ini sampai habis. Bagi yang belum subscribe, silahkan di like and subscribe, dan subscribe adalah gratis. Nah, baik guys, yang pertama-tama ya, ini saran dari saya, tentunya kita harus memindahkan file yang ada di luar data D ya, atau partisi D. Nah, dari dokumen, download, music, picture, sampai video, semua file ini semuanya dipindah dulu ya guys ya, karena ini tidak akan tertolong nih. Ini kalau tidak dipindah filenya akan hilang. Ini dari dokumen, download, musik, picture, video, semuanya dipindah ke data D. Misalkan kita bikin satu folder, lalu kita pindahkan ke situ. Yang kedua, ini buat jaga-jaga nih guys, ini kalau enggak nanti hilang. Apalagi kalau ada dokumen-dokumen penting ya. Data D-nya kita kasih nama guys. Misalkan namanya Fauzi misalkan ya, Fauzi. Oke, kita kasih nama Fauzi. Kenapa harus dikasih nama guys? Karena nanti di proses instalasi Windows ada beberapa partisi yang memang anonymous, tidak ada namanya. Nah, kalau misalkan kita salah format, ngeri juga ya guys ya. Jadi wajib atau harus dikasih nama seperti itu guys ya. Lalu selanjutnya setelah kita kasih nama, kita pindahkan file. Sediakan satu flash disk seperti ini nih ya, satu flash disk. Ini ukurannya minimal 8 GB ya, 8 GB. Kita akan buat flash disk ini menjadi bootable Windows. Setelah kita siapkan satu flash disk berukuran 8 GB minimal, kita langsung colokkan aja ya guys ya ke USB, Universal Serial Bus. Baik, kita lihat di sini, ini flash disknya kebetulan nanti akan terbaca seperti ini guys nih. Ini Windows 7 karena judulnya kita akan install Windows 8. Kita terlebih dahulu format dulu ya guys ya. Kita format dulu seperti ini, seperti biasa. Kita format seperti ini. Baik, sudah selesai kita format. Kita refresh satu kali. Baik. Nah, di sini kita akan membuat flash disk ini menjadi bootable disk. Bootable disk itu artinya nanti ketika masuk ke laptop, flash disk inilah yang akan kita jadikan sebagai boot priority. Apa itu boot priority? Jadi laptop, PC atau komputer kita tidak booting. Booting itu memulai ya, tidak memulai dari sistem Windows hard disk kita, melainkan dari flash disk itu sendiri. Ya, bagaimana caranya? Saya sudah sediakan satu folder khusus untuk instalasi Windows. Kita sediakan ini Windows 10 nya guys nih, Windows 10 Pro 64 bit ya. Link downloadnya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Dan juga Rufus terbaru nih guys. Nih, biasanya saya pakai Rufus yang lama versi 1 nih. Sekarang ada pakai terbaru, Rufus versi 320 ya. Nah, kita buka Rufus terbarunya, link downloadnya juga saya sediakan di deskripsi video ini ya. Kita double klik. Nah, kita bisa lihat guys, sudah terdeteksi ya. Ini kenapa namanya Windows 7? Karena sebelumnya juga dipakai bootable disk, yaitu Windows 7 ya. Sekarang kita akan gunakan ke Windows 8, Windows 10 maaf ya. Nah, ini tetap yang ISO ya, karena kita filenya ISO ya guys ya. Karena salah satu file yang mudah dimasukkan ke disk atau CD drive ya, file ISO ya. Saya sediakan link downloadnya di deskripsi video.
yang berbentuk ISO file juga. Lalu kemudian kita select, kita pilih di mana kita taruh Windows 10-nya guys. Di sini ya, Windows installer. Lalu kita pilih yang Windows 10. Lalu klik open. Nah, di sini kita sudah masukkan ya file ISO-nya. Partisinya pilih yang mana, GPT atau MBR. Sebetulnya dua-duanya bisa guys ya. MBR itu master boot record, itu kira-kira metode yang jadul, tapi bisa sah saja, nggak masalah. GPT, nah ini yang terbaru ya guys ya, guide partition table ya. Bisa yang GPT, kita pakai yang terbaru aja GPT, karena GPT itu dia lebih leluasa, nanti partisinya bisa lebih dari 4 ya, sedangkan MBR cuman 4 partisi dan maksimal 2 terabyte laptop kitanya. Nanti kalau pakai GPT itu bisa lebih dari 2 terabyte, seperti itulah kira-kira guys ya. Terus kemudian file sistemnya nih guys, apakah harus NTFS atau FAT32? Jelas kita pilih NTFS, karena kalau FAT32 ini terbatas ya guys ya, harus pakai NTFS, lebih besar lagi kemungkinan file yang dikelola oleh partisi tersebut. Setelah kita pilih NTFS, kita klik start, langsung aja kita klik start. Baiknya sebelum kita lanjutkan, kita matikan terlebih dahulu antivirus ya guys ya, untuk menghindari crash atau kerusakan dari Windows itu sendiri. Kita nonaktifkan sementara ya, nonaktifkan sementara. Setelah itu oke, kita klik oke aja guys. Oke, lanjut. Maka flash disk sudah mulai diformat dan file ISO mulai di copy ke flash disk yang kita sediakan tadi. Jadi kita tunggu sampai selesai ya guys ya. Ini lagi proses pembuatan ISO files yang kita transferkan tadi, file ISO Windows 10 tadi ke flash disk agar bisa di booting ya, bootable disk. Proses ini membutuhkan waktu kira-kira setengah jam ya guys ya. Nah guys, akhirnya sudah selesai juga kita buat bootable Windows di flash disk ya, menggunakan Rufus versi terbaru. Setelah kita selesai mengcopy Windows 10 Pro 64 bit ke flash disk kita, kemudian kita akan mengeksekusi. Dari mana dulu kita harus menginstal Windows 10 di PC atau laptop kita. Saya akan lanjutkan di video berikutnya untuk menginstal Windows 10. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.